Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Awatara Bengkel Seni Logam. Ya teman-teman, dalam kesempatan kali ini ya, mudah-mudahan saya temui teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, bahagia bersama keluarga dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan cerita-cerita saya kemarin ya tentang solder listrik begitu teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang sebuah solder listrik yang digital ya, solder station tepatnya teman-teman. Ya. Ini saya memperlihatkan kepada teman-teman sebuah solder listrik model station ya. Ini modulnya teman-teman. Seperti ini. Ini mereknya Kochu teman-teman. Ini teman-teman. Seperti ini. Mereknya Kochu dengan tipe 919D begitu teman-teman. Ya. Adapun apa yang kita dapatkan pada saat pembelian solder station ini ya teman-teman. Ini terdapat solder digitalnya ya seperti ini teman-teman. Kebetulan matanya sudah saya ganti dengan seperti ini. Juga mendapatkan solder uap teman-teman seperti ini. Ini teman-teman, solder uap dengan ujung yang bisa dirubah-rubah, diganti-ganti ya teman-teman. Terus ini tempat soldernya teman-teman. Kemarin saya gunakan di sini. Seharusnya di sini teman-teman bisa seperti itu. Tampak dari samping teman-teman seperti itu teman-teman. Terus modulnya di sini teman-teman. Ini kita mendapatkan ya teman-teman. Saya bisa seperti ini. Ini ada sejenis voltase ya. Ini untuk set temperatur ya. Ini USB untuk charger ya. Ini untuk 15 volt dan 3,6 volt. Ini tombol powernya ya teman-teman. Di sini juga ada tombol power di belakangnya. Ini tombol power utamanya teman-teman. Terus juga ada ini power supply, seperti power supply teman-teman. Di sini ada 3 untuk testing dan untuk out teman-teman. Untuk testing dan untuk out ini saklarnya ya, untuk test out, ini untuk testing ya teman-teman. Ini terdapat colokan ya. Ini untuk soldernya di sini. Soldernya ya, tombol soldernya. Dan ini MSD-nya untuk solder uapnya teman-teman. Di sini tombolnya. Untuk solder uapnya di sini ada tombol ya untuk air anginnya teman-teman. Seberapa kencang angin yang akan kita perlukan. Di sini terdapat panas ya yang akan kita perlukan ya dengan indikator di sini nanti. Ini indikator voltase, ini untuk indikator ini nanti panas dari soldernya ini teman-teman. Baik, mungkin bisa kita sedikit hidupkan. Oh ya teman-teman, di atasnya juga ada vakum ya, istilahnya ekstraktor itu untuk menghisap layar handphone begitu teman-teman. Ya, di sini ada pump, switch pump ya, on off begitu untuk menyalakan ini teman-teman. Ya, mungkin nanti bisa saya contohkan teman-teman. Selanjutnya pertama kali kita bisa hidupkan di sini teman-teman. Tombol powernya di sini ya. Ini hidupkan ya. Nah, terus kita colokkan ya. Sini. Maaf teman-teman, tadi saya sedikit belum mempersiapkan ya teman-teman. Colokkan seperti ini teman-teman. Nah, ini terpantau masih 1,7 derajat watt teman-teman, belum hidup ya, mungkin saya hidupkan teman-teman powernya di sini teman-teman ya. Di belakangnya ini lagi kita hidupkan kembali ya.
Sini hidupkan juga. Nah, nyala teman-teman. Ini kelihatannya berkedip ya di layar teman-teman. Ya, seperti ini. Ini untuk mengatur voltasenya ya, antara kita melakukan testing ataukah out ya, teman-teman. Kita bisa atur voltasenya di sini teman-teman. Ya, berapa volt yang kita butuhkan teman-teman. Ini saya pilih ke apa 15 volt teman-teman. Dan ini akan kita bisa seleksi outputnya di sini nanti teman-teman. Kita juga mendapatkan apa kabel-kabelnya begitu teman-teman. Mungkin saya bisa persiapkan dulu teman-teman. Kita lanjutkan kembali teman-teman ya. Seperti ini kabel yang kita dapatkan teman-teman. Ya, seperti ini. Ya, terdapat beberapa apa terminal ya. Ada yang berbentuk apa namanya ini jepit buaya ya teman-teman. Dan juga ada seperti ini teman-teman. Tinggal kita colokkan di sini pada saat kita melakukan out ya. Tinggal colokkan di sini saja teman-teman. Mengikuti kutubnya teman-teman. Positif dan negatif. Usahakan di sini jangan sampai bersentuhannya teman-teman sehingga tidak konslet itu teman-teman. Walaupun terdapat fuse ya ataukah apa namanya sekring, tapi jangan sampai konslet. Sehingga di sini juga apa bisa menjadi power supply begitu istilahnya teman. Ya. Untuk selanjutnya ya saya matikan dulu ini apa voltasenya di sini ya teman. Untuk selanjutnya ini kita bisa melakukan penyolderan ya, penyolderan biasa begitu teman-teman seperti ini dengan cara kita ini menekan tombol ini ya ke arah I gitu teman-teman. Ya. Ini temperaturnya teman-teman itu bisa dilihat ya, berapa derajat ya. Kita bisa seleksi di sini teman-teman. Ya, bisa diseleksi ya. Sehingga kita bisa melakukan apa penyolderan dengan tingkat temperatur tertentu gitu teman-teman. Ya, seperti itu. Itu teman-teman. Bisa terlihat ya temperatur di sini dan juga di sini akan mulai memanas teman-teman. Ya. Seperti itu. Bisa kita ukurkan teman-teman. Ya teman-teman lanjut kembali. Ini di sini sudah mulai panas teman-teman. Di soldernya ini kita apa melihat tanda 390 derajat begitu teman-teman. Apakah benar? Kita bisa membuktikan di sini dengan menggunakan temperatur mode derajat teman-teman. Ya, kita tempelkan di sini teman-teman. Ya, mungkin bisa terlihat pantau teman-teman. Ya, cepat sekali. Ya. 170, 80. Ini belum maksimal ya teman-teman. Saya setting di sini 390 derajat ya. Nanti disesuaikan ya dengan keperluan teman-teman. Jangan terlalu panas juga ataukah jangan terlalu rendah sehingga tenolnya tidak bisa mencair teman-teman. Ini teman-teman pada indikator 390 ya. Tapi di suhu indikator apometernya ini 266 derajat Celcius. Mungkin saya bisa tambahkan teman-teman sampai 300 400 derajat ya. Apakah elemennya ini bisa bertambah suhunya teman-teman? 220 ya. 237. Udah terlihat teman-teman, tidak silau ya. Saya bisa apa sedikit istilahnya mengecek begitu. Sudah 316 ya teman-teman. Ya, cukup panas ya. Kalau kita melakukan penyolderan komponen kecil ini terlalu panas teman-teman. Biasanya antara 200 sampai 250 derajat sudah cukup.
Ini teman-teman terpantau 344 derajat Celcius begitu teman-teman. Ya, cukup panas ya teman-teman. Ya, ini terpantau masih apa eh, konsumsi listriknya itu teman-teman masih 4 41 sampai 38 ya 33 watt begitu teman-teman. Dan ini ya seperti ini teman-teman. Mohon maaf ya. Sudah bisa melelehkan timah gitu teman-teman. Sudah bisa. Nah, mudah sekali teman-teman. Sudah bisa teman-teman. Terus selanjutnya kita akan mengetes ya. Ini saya matikan dulu. Saya akan mengetes blowernya teman-teman. Blower uapnya teman-teman. Ya, seperti ini. Ini blower uapnya ya teman-teman. Seperti ini. Mungkin berapa derajat nanti dicapai oleh blower uap ini sehingga dapat mengencerkan timah seperti ini teman-teman. Ya, ya. Dengan cara kita menekan di sini teman-teman. Ini. Nah, di sini terlihat ya temperatur. Untuk temperaturnya ini saya buat penuh saja ya di 450 dan anginnya saya penuhkan juga ya. Ya, mungkin seperti itu teman-teman. Ini wattnya ya saya letakkan dulu teman-teman. Mohon maaf. Sini seperti ini supaya tidak panas. Ini daya yang dibutuhkan teman-teman ya cukup besar ya 301 watt begitu teman-teman ya 100 lagi 87. Nah seperti itu. Kembali ke sini teman-teman ya. Sudah mulai terasa panas teman-teman ya, di suhu seperti ini dengan ambusan yang paling kencang teman-teman ya seperti itu. Nah, lalu kita tes ya berapa derajat mungkin suhunya ini, suhu dari ujung ini teman-teman, hembusannya ini teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman, agak susah saya mendokumentasikannya ini. Ya teman-teman, ini cuma sekedar video iseng teman-teman ya, untuk melakukan pengukuran gitu seberapa derajat nanti bisa dicapai oleh blower ini. Sudah hampir 280 300 sekarang teman-teman. Bisa dipantau ya 325. Cukup tinggi teman-teman. Saya kira ini sudah bisa melelehkan timah teman-teman. Ya. Mungkin saya bisa tes di timah teman-teman langsung ya. Mungkin timahnya tadi di mana ya? Oh, di sini teman-teman. Ini teman-teman, ini timahnya ya. Ini di ujung sini ya teman-teman. Mungkin terlihat teman-teman. Itu teman-teman, mungkin teman-teman sudah lihat ya bisa meleleh di ujungnya ini teman-teman. Saya tinggikan dulu. Nah itu teman-teman, tuh sudah mulai menetes teman-teman. Tuh sangat panas sekali ya, seperti solder pada umumnya. Dan pada saat kita melakukan penyimpanan ya di sini teman-teman, ini ada sejenis otomatis ya. Jika kita disimpan di sini dia akan mati teman-teman. Ya, pada suhu tertentu dia akan mati. Ada magnetiknya ya, seperti itu. Pas kita pakai baru dia menyala, teman-teman. Ya teman-teman, mungkin seperti itu penampakan solder station ya, yang sudah saya bikinkan tempat seperti itu teman-teman. Ya, ini tempatnya. Ini mungkin hal-hal yang bisa saya ceritakan teman-teman di sini. Sekarang saya akan mengetes ya apakah betul output dari power supply-nya di sini ya dengan menggunakan ampermeter teman-teman. Kita matikan dulu ini teman-teman. Ya. Nah, kita matikan dulu
apa uh, blowernya begitu teman. Oh ya teman-teman, selanjutnya saya akan juga menceritakan ini teman-teman, apa istilahnya ekstraktor ya, vacuum ekstraktor yang untuk membantu kita pada saat melakukan pelepasan LCD HP begitu teman-teman. Ya, seperti itu. Mungkin saya bisa jeda dulu teman. Ini teman-teman ada contoh sebuah handphone ya. Saya letakkan di sini. Pada saat apa pompanya ini tidak dihidupkan ya, ini bisa digeser-geser teman-teman. Bisa digeser-geser ya. Tapi setelah kita hidupkan pompa ini, ada juga pemanasnya begitu teman-teman. Ya, kita hidupkan pompanya ya. Nah, dihisap teman-teman. Sehingga ini menjadi vakum pada saat kita melakukan pelepasan LCD, tidak perlu lagi menggunakan alat penghisap manual teman-teman. Ya, itu tidak bisa digeser begitu, sangat vakum sekali ya. Dan juga lakukan pemanasan sedikit ya dengan ini. Ya, ini dipanaskan ya, disesuaikan berapa derajat kita butuh untuk memanaskan LCD-nya sehingga lemnya sedikit melunak begitu teman-teman. Mungkin itu. Ada ekstraktornya di dalamnya, pemanasnya juga. Nah, seperti itu. Mungkin saya cuma bisa mengilustrasikannya saja teman-teman, karena kapasitas saya tidak sampai di situ, perbaikan smartphone ataukah yang lainnya teman-teman. Kita matikan dulu. Terus selanjutnya saya akan mengetes ya, ini output dari power supply-nya gitu teman-teman. Apakah sesuai dengan yang tertera di sini teman. Ya teman-teman, kita lanjutkan kembali ya. Di sini sudah saya hubungkan ya dari kabel power supply-nya di sini dengan apometer ya. Dan di sini terpantau ya 0,3 volt ya. Di sini terlihat 4 ya, hampir mirip ya teman. Kita tambahkan lagi ya teman-teman. Di 1,0 ataukah 10 milivolt ya. Ini hampir mirip sekali teman-teman. 10,28. Di sini tertera 10,2 gitu teman. Cukup akurat teman-teman, sudah memadai begitu teman-teman. Pada saat kita melakukan jumper ya pada komponen-komponen tertentu. Begitu teman-teman. Ya, mungkin seperti itu. Baik, teman-teman, mungkin seperti itu ya hal-hal yang terdapat pada ataukah fitur-fitur yang terdapat pada sebuah ini solder station ya yang mereknya Kocu 911D begitu teman-teman. Bagi teman-teman yang membutuhkan ya seperti itu tadi sedikit ulasan ya cerita yang dapat saya sampaikan tentang solder station digital semi ini teman-teman. Ini tidak full digital teman-teman. Ya teman-teman, karena sudah terlalu panjang ya, hampir 19 menit sudah video ini. Dan video ini cuma sebuah dokumentasi ya teman-teman, tidak serius-serius sekali teman-teman. Ya teman-teman, terima kasih banyak atas kunjungannya ya di channel ini. Dan mudah-mudahan di video-video berikutnya kita akan bertemu kembali. Terima kasih dan salam sehat selalu.